Supaya membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaranya gimana perasaannya? Alhamdulillah. Allah Akbar. Sebelumnya terima kasih ya saudara atas waktunya. Saudara Rahma, TKIT 05 ini sudah berapa tahun menggunakan metode UB-nya? Sudah lama Ustazah, tahun berdiri. Dari sejak tahun berdiri Iya, 5 tahun berarti. 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Cuma kalau untuk masuk administrasinya baru tahun kemarin pas teacher James itu. Tahun ini tahun kedua. Iya, tahun kedua kalau masuk administrasi di MOVE. Pengajuannya ya, yang MOU-nya itu baru di tahun kedua. Setelah MOU ya. Ini tahun. Yang kedua berjalan baik sudah alhamdulillah. Nah, apa yang pesan sejak menggunakan metode UB saudara? Yang paling berkesan pasti pembelajaran itu jelas Ustazah. Jadi kita nggak ngawal gitu ngasih ke anak tuh, atau enggak lebih terstruktur gitu, urutannya jelas gitu. Ustazah. Jadi ngerasanya tuh oh ini ya gitu cara mengajarkan Al-Quran, sedangkan mungkin sebelumnya kan nggak tahu ya metode-metode apa, jadi langsung aja kayak ikro gitu Ustazah, nggak ada yang penanaman konsep, nggak ada pemahaman konsep, ya udah dikasih tahu ini yang ini gitu kita aja sih Ustazah sebelum ya, jadi pas sudah pakai UMI oh ternyata terstruktur sekali gitu, dari mulai pembuatan prosennya, kaldiknya, terus juga pas di lapangan ketika mengajarkan harus bagaimana, evaluasinya, kriteria penilaian yang jelas gitu. Terus Ustazah itu yang bikin wow gitu, masya Allah. Sejak menggunakan metode terstruktur dalam pengelolaan pembelajaran Al-Qurannya ya saudara. Dan target juga sih Ustazah, jadi jelas gitu. Kan karena ada pertemuan ya Ustazah, jadi target pun juga lebih jelas aja sih Ustazah. Target pembelajaran juga lebih jelas ya. Apa saja program yang menurut Ustazah Rahma sudah berjalan dengan sukses di TKIT ini? Yang sudah berjalan programnya yaitu pertama itu kenaikan jilid Ustazah, terus juga program semesternya atau targetnya, dan kebetulan ke tahun kemarin itu udah Pramunapasya dan Munapasya, dan itu terbilang sukses gitu Ustazah. Jadi itu program yang memang sudah berjalan dan bagus gitu Ustazah. Terus ada sertifikasi gurunya juga gitu, jadi memang kualitas bacaannya juga harus bagus sebetulnya ya Ustazah untuk mengajarkan. Program yang sudah sukses itu adanya kenaikan jilid ya, terlaksana program semester, sudah melaksanakan Pramunapasya dan Munapasya juga. Iya. Dan 100% guru sudah bersertifikasi. Bersertifikasi. Cuma memang ya itu kendalanya Ustazah, kita masih proses belajar gitu. Jadi masih ada yang belum lulus asli. Apa saja faktor penentu dari kesuksesan tersebut, saudara? Kesuksesannya yang pertama mungkin dari kemampuan koordinator yang sebelumnya Ustazah, karena kan saya mau baru ya, jadi saya hanya melihat dari tahun kemarin dulu gitu. Itu kemampuan koordinatornya yang memang dia mau belajar, mau mencari tahu, dan mau memperbaiki semuanya gitu. Yang mungkin ketika teacher James memegang menjadi koordinator, dia juga kebingungan gitu Ustazah, dan alhamdulillahnya itu ada pendampingan juga dari UMI gitu, jadi terus di cross checkan, terus kebetulan teacher James juga aktif, akhirnya itu bisa menjadi penunjang kesuksesan itu gitu. Terus selain itu juga seringnya sharing sama koordinator yang lain, akhirnya semakin baik lagi gitu pembelajarannya, mau itu metodologi maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain yang mungkin tahun kemarin teacher James masih belum tahu, akhirnya tahu dari itu dari Ustaz Agus, Ustaz Wildan gitu. Nah kalau saya mah tahu dari teacher James gitu. Dan baru berjalan memang luar biasa. Faktor kesuksesannya adalah sering menjaga kalimat Al-Qurannya ya saudara, ya, learning, kemudian terjalin komunikasi dan sinergi koordinasi
Al-Quran juga bukunya. Selain itu ada lagi faktor penentunya saudara? Faktor penentunya sukses penentu pembimbingan ya kerjasama dengan orang tua juga mungkin ya Ustazah gitu. Jadi kita kan juga selalu ada sosprom tuh, ada penyampaian apa yang mau kita harapkan dari pembelajaran ini, targetnya bagaimana, terus juga terkait dengan evaluasinya. Alhamdulillah teacher-teachernya sudah jelas gitu Ustazah menyampaikan ke orang tuanya, cuman mungkin gak semua orang tua tahu terkait dengan metode Bumi gitu. Jadi itu yang masih menjadi kendala sih. Tapi sejauh ini karena memang melihat kemarin tuh targetnya tercapai di TKB, ada munafasya dan pramunafasya, itu juga nggak lepas dari orang tua gitu, bantuannya dari rumah. Jadi kerjasama dengan orang tua disampaikan melalui sosprom TKB nomor 5 ya. Alhamdulillah. Apa nilai diri saudara atau nilai diri dari tim yang mendorong untuk kesuksesan program tersebut saudara? Yang mendorong diri Ustazah, Nilai diri saudara mas kalau mungkin karena ini tanggung jawab ya Ustazah. Pertama tanggung jawab karena kita mempunyai anak didik gitu yang banyak, yang memang kita tujuannya supaya mereka bisa gitu ya Ustazah. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar gitu bagaimana saya memilih teman-teman gitu, dan alhamdulillahnya teman-teman juga bisa bekerja sama dengan baik gitu ketika saya menyampaikan apa yang menjadi bahan evaluasi, yang menjadi kekurangan, mereka menerima itu dengan semangat dan akhirnya mereka juga mau belajar lagi Ustazah gitu. Dan kelihatan juga sih ketika tata pegawai mereka tuh selalu bersemangat Ustazah gitu. Ada juga kalau misalkan dia lain itu, aku juga pengen naik jilid gitu. Jadi ada penyemangatnya gitu Ustazah di sana tata pegawai Ustazah. Terus kan memang Walas juga harus merangkap ya, mau nggak mau ya kita harus terus belajar gitu. Dan kebetulan pada ruangnya saya juga masih perlu belajar Ustazah. Jadi ketika ada Ustazah yang mungkin lebih tahu gitu, dia mengarahkan ke saya, dan saya juga nggak menutup saran itu gitu, karena itu saran yang sangat membangun. Jadi ya itu sih pertama, karena tanggung jawab anak itu orang tua sudah menitipkan ke kami, amanah itu luar biasa gitu ya Ustazah. Cuman kita sama-sama di sini bekerja sama, terus juga diarahkan oleh kepala sekolah. Jadi tanggung jawab dan komitmen belajar saudara mas sebagai koordinator Quran ya, dan saling membuka diri untuk saling belajar menerima ilmu dari satu dengan yang lainnya. Nah selanjutnya apa saja program yang masih membutuhkan perbaikan di DKIP 2006 ke depan? Kalau untuk program yang masih menjadi perbaikan itu terkait dengan program yang pengelolaan juga, karena memang waktunya itu sebentar, jadi kita belum yang menggunakan alat peraga atau memang baca simak saja, jadi masih secara face to face, secara melihat, dan itu beda-beda jilidnya. Terus ketika teacher itu membaca buku jilid Umi, itu memang lancar Ustazah bacaannya. Tapi ketika sudah Al-Quran kan beda lagi ya Ustazah, itu yang perlu dikuatkan lagi gitu. Mungkin untuk mentor-mentornya gitu, saya yang bertanggung jawab untuk bagaimana nih caranya gitu supaya guru-guru ini mempunyai kualitas yang memang sesuai dengan standar dan bacaan Qurannya bagus. Itu sih yang pengen terus ditingkatkan gitu Ustazah gitu. Apa kendala pengembangan dalam saudara ini pada program ini? Kendalanya pertama karena waktu saja, kedua karena memang kita guru TK yang pekerjaannya Masya Allah ya udah sentra juga, jadi kita masih banyak waktu untuk pertama itu mengerjakan RPP sentranya Ustazah. Setelah membuat RPP sentra, kita harus sharing ke semua teacher. Nah itu kan perlu mencari waktu ya Ustazah. Nah jadi belum lagi kegiatan bulanan yang memang selalu ada gitu. Jadi itu yang membuat program itu kurang optimal gitu.
Dan kebetulan kita juga jam kerjanya kan jam 2 ya Ustazah gitu. Jadi bisa jadi faktor juga, tapi nggak jadi faktor juga sih, tengah-tengah kalau perihal waktu gitu Ustazah. Cuman kadang ketika kita tahu nyampe jam 2 nih kerjanya gitu, kadang ada keperluan, berarti kan kita suka mengendurkan keperluan itu Ustazah gitu. Tapi jarang sih yang kayak begitu Ustazah, aman sih sebetulnya. Cuman karena memang satu kelompok itu 12 orang Ustazah, jadi kalau misalkan kita baca simak itu kedapatan gajinya lebih sedikit, makanya cari-cari lain mending privat aja deh. Itu sih kendala waktu Ustazah. Apa yang bisa saudara lakukan untuk memperbaiki tersebut? Untuk memperbaiki hal tersebut mungkin karena disampaikan oleh Ustazah juga gitu, salah satu memperkuat pembelajaran itu ada di kualitas gurunya gitu. Mungkin nanti akan dibuatkan target, dalam arti target itu tilawah dalam sehari itu berapa lembar, berapa halaman gitu, yang itu supaya bisa menjadi kebiasaan yang nantinya itu akan berdampak pada kualitas bacaan gurunya gitu. Pasti sih, maksudnya untuk mengaji pasti gitu, semuanya rata-rata bahan-bahan itu mengaji, cuman itu mungkin lebih akan diperhatikan lebih untuk tampilnya gitu. Jadi mengajinya lebih fokus ke tampil gitu. Kadang-kadang kita kalau mengaji sendiri tuh baca aja gitu Ustazah. Itu sih Ustazah langkah terbaiknya mungkin untuk sekarang. Ada alternatif solusi lainnya sudah? Selain dari tadi katanya menambahkan ya, Iya. Menambahkan Quran. Alternatif solusi lainnya sudah? Alternatif solusi lainnya mungkin ini kali ya Ustazah, bikin karya tim kakak gitu. Jadi nggak hanya tergantung saya aja, tapi yang mentor-mentor itu diajak untuk sama-sama mencari dari luar gitu Ustazah. Mungkin dari mentornya juga lebih diperkuat lagi bacaannya gitu. Itu sih Ustazah, itu udah paling lengkap untuk membuat tim tahta ya, Iya. dan jadi nanti pembinaan tidak berfokus pada saudaranya saja. Baik, selama alhamdulillah ya. Tadi setelah menyimak program koordinator Al-Quran, komitmen Ustazah Rahma dalam meningkatkan mutu sistem pembelajaran Al-Quran metode ini tidak hanya dari siswa, tapi juga dilakukan kebutuhan pembinaan guru. Alhamdulillah. Setelah tadi dibuatkan penambahan Al-Quran, kemudian tim tahta, mungkin nanti ada juga target gitu ya, target untuk guru. Selama ini kan program semesternya untuk siswa saja, nanti insya Allah selanjutnya ada program semester untuk gurunya. Ya nanti memudahkan untuk mengevaluasi hasil pembinaan guru juga seperti biasanya. Alhamdulillah. Nah, saya melihat ada banyak sekali ya yang sudah disampaikan Ustazah Rahma, itu sudah sangat bagus sekali. Di antaranya pengelolaan ya, skill manajerial koordinator Al-Quran, kemudian hubungan Ustazah Rahma dengan Al-Quran, juga dengan wali santri ya, wali murid. Alhamdulillah, dan tanggung jawab Ustazah Rahma sebagai koordinator dan teman-teman saling membuka diri untuk saling menerima dan belajar, gitu ya, bersama belajar bersama. Baik, alhamdulillah, bersyukur saya bisa bersilaturahmi ke TKIT Nurul Imam. Karena hari ini saya tidak belajar banyak dari sejarah. Kesimpulan kita hari ini harus kesimpulannya ternyata masih banyak perlu dievaluasi. Bersama-sama ya, semakin meningkatkan
mengajarkan sistem atau pembangunan TKT dari alternatif solusi tadi, mana yang Ustazah Rahma prioritaskan untuk Ustazah Rahma kerjakan? Yang masih menjadi PR besar itu terkait dengan bacaan para gurunya itu. Kenapa itu menjadi prioritas pertama? Karena anak-anak itu kan dapatnya dari gurunya. Kalau gurunya salah, belum betul gitu, maka penerimaan anak pun juga sama seperti itu. Jadi yang harus menjadi fokus utamanya adalah kualitas bacaan gurunya dan Ustazah. Dan biar kualitas bacaan anaknya pun semakin baik. Yang prioritaskan penggunaan tafsir Al-Quran untuk guru terlebih dahulu ya sebetulnya. Apa yang menjadikan itu penting Ustazah? Yaitu saja tadi ya, kembali ke target bacaan anak-anak gitu. Karena kalau misalkan dari gurunya belum baik, khawatirnya ke anaknya pun belum baik gitu, dampaknya gitu. Terus khawatirnya ada perbedaan persepsi juga dengan orang tua. Entah itu salah satunya mungkin makhraj ya Ustazah. Makhraj itu kan yang paling susah untuk diterima dan diterapkan gitu ya. Kadang kita menyebutkannya misalkan sa atau enggak ho, tapi yang diterima anak ada yang ko, ada yang apa gitu Ustazah. Jadi yang penting dari teachernya 100% dulu gitu. Kalau anak menangkapnya kayak gimana, ya itu balik lagi ke perkembangan anaknya. Karena nggak semua orang akan menangkap itu 100%, tapi semua itu harus diawali dari seorang teacher dulu. Jadi dari gurunya dulu harus 100%. Insya Allah kalau perihal itu memang jadi kembali ke lagi. Kapan Ustazah Rahma akan melaksanakan program tersebut? Pembinaan gurunya mungkin di semester 2 kali ya Ustazah gitu. Walaupun memang untuk sekarang itu juga bisa sih Ustazah, cuman mungkin kan butuh ada sosialisasi juga ke teacher-teacher yang lain dan harus ada persiapan gitu Ustazah. Insya Allah kan nanti di bulan Desember ada rapat kerja, nah itu bisa disampaikan keinginannya. Walaupun kadang tuh Ustazah ketika saya sudah mengikuti pelatihan apapun itu gitu, metode tahfiz atau pelatihan koordinator, ketika saya dapat ilmu itu saya langsung sampaikan ke teman-teman harapannya biar nggak lupa, terus tuh bisa langsung dijalankan gitu. Tapi sepertinya mengingat semester ini juga ada jadwal yang padat Ustazah, paling nanti di awal tahun gitu mulai berjalannya, karena saya juga perlu membuat tim tahanannya dulu. Insya Allah segera dilaksanakan di awal semester 2 ya Ustazah. Ya, Insya Allah Ustazah. Mudah-mudahan bisa mengendalinya Ustazah. Nah, bagaimana Ustazah Rahma memonitor atau menjaga komitmen ini? Menjaga komitmen ini Apa gimana? Kan ada monitor ya. Kalau di anak-anak juga kan sama ya. Ada master learning. Dan jadi di guru cara memonitor dan menjaga komitmen untuk sama-sama belajar. Sama sih Ustazah, tetap ada kenaikan jadi untuk teacher juga gitu. Ada kenaikan jadi ya, iya kenaikan jadi. Terus tadi itu terus ada pembinaan sih gitu, untuk gurunya. Komitmen mendapatkan gitu. Ya, rencananya ada mendapatnya Ya, ya itu juga harus ada sih Ustazah gitu untuk arahnya kira-kira kalau di informasi sampai 2 bulan, 3 bulan, seperti yang masih kan? Apa tindak lanjut dari temuan hari ini? tindak lanjutnya saya harus memikirkan program itu dan targetnya juga perlu menyesuaikan teachernya gitu, karena kebetulan cukup beragam jilidnya gitu, dan khawatirnya target itu kan memang untuk dicapai ya Ustazah gitu, jadi mau menyesuaikan dengan target sesuai dengan kemampuan teachernya dulu gitu. Jadi kan sama ya, kemampuan teacher juga ada yang low, ada yang high begitu pula juga dengan anak.
Jadi menyesuaikan aja Ustazah untuk targetnya. Karena kemarin juga habis pelatihan tahfiz itu kan harus mungkin dan berkualitas ya Ustazah bacaannya. Jadi paling yang menjadi program anak-anak dulu tuh Ustazah kayak nyampe akak kasur gitu ya. Nah itu dimaksimalin dulu untuk bacaannya tuh, untuk hafalannya tuh akak kasur gitu biar bacaannya betul-betul dan mungkin. Tindak lanjutnya Ustazah Rahma sebagai koordinator menyusun program semester untuk pembinaan guru ya. Kemudian mengelompokkan sesuai dengan kapasitas guru. Saya alhamdulillah ya, saya melihat semangat yang luar biasa dari Ustazah Rahma sebagai koordinator yang baru di tahun ini kan ya, baru dari amanah tanggung jawab sebagai koordinator. Tapi masya Allah untuk keterampilan Ustazah Rahma dalam mengelola program-program kerja koordinator itu sudah sangat baik ya. Di antaranya dengan adanya tadi ya skill manajerial Ustazah Rahma selaku koordinator itu sudah sangat bagus. Kemudian terjalin komunikasi sinergi Ustazah Rahma selaku koordinator dengan orang tua juga guru. Alhamdulillah. Selanjutnya komitmen belajar Ustazah Rahma sebagai koordinator dan bersama guru dan yang lainnya. Baik Ustazah Rahma, kemudian kita hari ini ya, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Amin ya Allah. RTL yang sudah insyaallah bisa dilaksanakan secara bertahap. Amin ya Allah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya